Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk hari ini seperti biasa kita akan memberikan lagi sedikit pencerahan ke teman-teman apa yang sedang terjadi di Bitcoin, lalu apa prediksinya ke depan. Kenapa Bitcoin harga hanya hari ini koreksi lagi? Semuanya akan saya bahas di video kali ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu ya. Nah, secara global market cap cryptocurrency itu ada di angka 1,61 triliun dolar atau turun sekitar 5% dari harga sebelumnya. Dan Bitcoin terkoreksi ke harga 38.926 atau terkoreksi 2,6%. Ethereum ada di harga 2.435 atau turun sekitar 3,42%. Binance Coin ada di $356 atau turun 1,2%. Cardano ada di $1,53 turun 1%. Dogecoin ada di $0,3 atau turun 0,73%. Oke, langsung aja kita menuju ke chartnya dulu sekarang. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di 4 hour kita masih ada di channel ini. Ini channel atasnya, ini bawahnya. Kita masih main-main di area sini. Jadi secara long term belum ada kepastian bullish atau bearish, cuman secara short term, kalau misalnya teman-teman yang menonton video saya kemarin, saya juga udah jelasin bahwa kalau misalnya teman-teman buy di sini harus hati-hati, karena bisa jadi masih akan ada manipulasi dan dibawa turun dulu di sini, baru naik lagi, atau dia akan turun ke trendline baru naik lagi. Nah, kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Ini bisa langsung aja ke atas. Bisa juga dibawa turun dulu. Ini untuk menjebak nih, supaya teman-teman melihat, wah udah breakout sell nih bang, sell. Udah sell, kalian udah sell, tiba-tiba naik lagi. Memang ada kemungkinan juga ini bakalan turun, tapi turunnya nggak cuma sampai di sini, tapi dia koreksi sampai ke trendline di sini, baru dibawa naik lagi. Oke, itu adalah tadi cuplikan video sebelumnya yang kita sudah buat, dan rupanya ini adalah opsi ketiga sepertinya ya, bahwa kayaknya di sini akan menyentuh ke trendline dulu, baru nanti dibawa naik lagi. Seperti di sini guys, nih ini kan koreksi tuh, koreksi udah turun, bisa jadi masih akan terbentuk pola yang sama dengan ini guys. Ini kan turun nih, retest lagi, baru naik. Bisa jadi ini juga sama, turun, naik sedikit, retest lagi, baru naik. Nah, itu adalah kemungkinan untuk sekarang. Satu-satunya hal yang bisa membuat saya berubah dari bullish ke bearish di Bitcoin 1 hour chart short term ya, itu kalau di sini breakout ke bawah dan konsolidasi. Bentuknya harusnya seperti ini. Kalau modelnya seperti ini, saya akan berubah jadi bearish, karena ini sudah, kalau di sini sudah melewati trendline dan ternyata ada konsolidasi yang menunjukkan bahwa bearish itu mampu mempertahankan harga di bawah trendline ini. Namun kalau misalnya teman-teman cuma melihat seperti ini modelnya, tiba-tiba dibawa turun, breakout sedikit, ini jangan langsung di sell guys. Dan jangan juga bilang, wah abang kan bilangnya katanya kalau breakout otomatis jadi bearish. Iya benar, tapi kan ada tapinya guys. Tapi harus tunggu konsolidasi dulu. Kalau misalnya dia cuma breakout,
teman-teman jangan langsung sell di sini karena bisa jadi terjadi manipulasi atau fake breakout dan dia breakout sedikit di sini lalu ditembak lagi ke atas. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Jadi saya biasnya masih tetap bullish sebenarnya di short term untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain yang kemarin-kemarin juga ada komen, Bang BNB, Bang Ethereum, Bang Dogecoin. Sebenarnya gini guys, bukan saya nggak mau bahas semuanya ya. Tapi kalau kalian tanya saya BNB atau Ethereum atau misalnya Dogecoin, sebenarnya saya juga udah jelasin kemarin, semuanya itu tergantung dari Bitcoin. Kalau Bitcoin turun, mau sebagus apapun analisa kita di BNB, di Ethereum, itu biasanya bakal ikut juga turun. Sebaliknya kalau Bitcoin naik, biasanya kita altcoin juga semua akan tertarik ikut naik gitu. Makanya saya lebih senang bahasnya ke Bitcoin dulu. Kalau misalnya kita bahas BNB, Ethereum secara detail, tapi Bitcoinnya misalnya turun dan kita prediksinya BNB naik, ya percuma. Biasanya bakal tetap turun gitu kan. Kalau misalnya di BNB sebenarnya ya untuk sekarang dia masih sama. Kalau misalnya di time frame 4 hour dia masih dalam masa konsolidasi juga di sini. Dan ini masih bisa gini bentuknya guys. Karena ini sudah koreksi, bisa jadi flag 3 kali lalu turun lalu dibawa naik lagi. Ini adalah pola yang saya lihat bisa jadi terjadi di Binance Coin seperti ini. Jadi ini dibawa naik dulu sekali lagi, baru turun lagi. Dan ini dengan catatan kalau Bitcoin di sini sideways ya tetap ya. Kalau misalnya Bitcoin terus meroket ya bisa jadi ini juga ikut tertarik naik. Kalau secara teknikal dan secara price action saya melihat kalau misalnya Binance ini bisa jadi akan muncul pola seperti ini. Oke. Lanjut, kemarin juga ada yang Dogecoin, yang pengen Dogecoin juga. Dogecoin juga lagi konsolidasi sih sebenarnya, dan beberapa hari ini kayaknya belum ada momentum sama sekali di Dogecoin, yang mungkin membuat sebagian dari teman-teman itu agak frustasi gitu ya. Bang, ini kok Dogecoin yang gak jalan-jalan, kenapa harganya di situ-situ aja? Karena gini guys, kalau di Dogecoin ini katalisnya itu gini, sangat bergantung dengan yang namanya Elon Musk gitu guys. Jadi kalau Elon Musk sudah lama tidak ada tweet tentang Dogecoin, ya Dogecoin juga lesu gitu, nggak ada katalis, nggak ada sentimen positifnya. Jadi otomatis di sini masih makan sideways dulu, mungkin masih akan main-main di sini dulu guys tuh, main-main di sini dulu sebelum nanti menentukan apakah akan turun lagi atau naik ke atas. Nah ini semua ya mungkin tergantung sama Elon Musk juga ya. Kalau Elon Musknya nge-tweet lagi bisa jadi nanti terbang. Cuman sekarang ini belum ada pola yang cukup jelas yang bisa saya lihat, karena masih sideways banget sih ini. Cuman kalau misalnya teman-teman yang pengen trading ya, ini saya kasih ya prediksi dikit lah kalau misalnya trading. Ini kalau misalnya di sini trendline-nya sudah breakout. Ini adalah pola flag sebenarnya yang sering kita bahas juga di video kita. Cuman masalahnya guys, kalau teman-teman beli atau sell di sini, takutnya gini, kalian nggak akan dapat profit yang sesuai dengan mau kalian. Karena apa? Nggak ada momentum sama sekali. Mau kalian sell, mau kalian buy, itu pergerakan harganya cuman dikit banget, cuma di sini-sini. Kalau buy juga cuma naiknya dikit, kalau sell juga turunnya cuma dikit gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman Dogecoin ya, kalau misalnya yang hold jangka panjang ya hold dulu aja. Tapi kalau yang mau trading ya saran saya ditinggalin dulu lah Dogecoin, nggak usah dimainin dulu. Kita kan
koin kan banyak guys, nggak cuma Dogecoin gitu ya. Jadi kalau misalnya yang belum ada menemukan pola yang pasti gitu ya, kita nggak usah memaksa supaya kita bisa trading di Dogecoin, kan masih banyak koin yang lain gitu ya. Oke, sekarang saya akan bahas 1-2 berita yang baru banget datang, dan salah satunya dari negara tercinta Indonesia yang menyatakan nih, Bank Indonesia larang lembaga keuangan fasilitasi transaksi Bitcoin CS. Ya. Nah, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dengan tegas melarang seluruh lembaga keuangan untuk menggunakan uang kripto atau cryptocurrency. Tidak hanya menggunakan lembaga keuangan, juga dilarang memfasilitasi transaksi Bitcoin CS ini. Kami melarang seluruh lembaga-lembaga keuangan, apalagi yang bermitra dengan BI, tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto itu sebagai pembayaran atau servis jasa keuangan. Jadi kayaknya Indonesia juga udah mulai pengen masuk ngeban gitu ya. Dan ini ya saya rasa tidak terlalu berpengaruh terlalu banyak sih harusnya ya. Karena mungkin gimana ya, namanya pelarangan bisa jadi suatu saat juga masih bisa dibolehkan. Dan ini kan kita hanya membatasi penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, itu kan nggak boleh. Cuman kan rata-rata dari kita kan belum mengharapkan ke sana, cuma baru mengharapkan kita bisa trading Bitcoin, bisa investasi Bitcoin, itu udah cukup gitu ya. Nggak perlu harus Indonesia udah resmikan Bitcoin seperti di El Salvador gitu ya. Oke, kemudian juga ada berita dari Fed atau Bitcoin price falls after Fed shift interest rate hikes forward amid inflation fears. Stock market and Bitcoin price took a slight hit after the Federal Reserve announced plans to increase rates twice in 2023, a tad bit earlier than the market expected. Jadi market saham atau pasar saham dan Bitcoin harganya turun karena Federal Reserve-nya Amerika Serikat mengumumkan rencana mereka untuk menaikkan suku bunga 2 kali di tahun 2023, dan itu adalah sedikit lebih awal dari ekspektasi market yang katanya membuat harga Bitcoin sedikit koreksi, dan juga kemarin stok juga koreksi gitu ya. Nah, menurut teman-teman apakah ini berpengaruh? Ya harusnya sedikit banyak berpengaruh lah ya, karena yang namanya Federal Reserve gitu ya, itu adalah salah satu ya, namanya Amerika adalah ekonomi terbesar, salah satu yang di dunia, salah satu ekonomi terbesar di dunia gitu kan. Jadi apapun kebijakan ekonomi mereka otomatis akan berpengaruh sedikit banyak ke seluruh dunia gitu kan. Oke, itu adalah sedikit ya berita-berita lah ya, dan kita kembali ke chart lagi. Kalau misalnya teman-teman yang buy hold jangka panjang ya harusnya masih senang-senang aja ya, karena harganya masih berangkat naik terus membuat higher high. Yang pastinya teman-teman juga harus ingat pesan saya kemarin, bahwa teman-teman yang buy harus perhatikan di angka sekitar 43.000 di sini, karena ada resistance yang cukup kuat di angka 43.000. Kalau bisa teman-teman kalau dia udah di sini harus diperhatikan, karena takutnya di reject lagi ke bawah. Atau kalau kita langsung plus, langsung nembus ke atas seperti ini misalnya, langsung nembus dan retest. Nah, ini adalah yang kita tunggu-tunggu, karena dia sudah menembus channel ini, channel atas bawah, channel atasnya udah tembus, dan kita konsolidasi di atas, retest. Baru kalau udah seperti ini kita bisa mengharapkan harganya naik lagi ke sekitar 50 ribuan untuk mengetes trendline di atas ini. Oke guys, untuk video hari ini saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lagi, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada baca, saya bisa jawab, saya akan jawab, atau saya akan buatkan videonya juga langsung. Semoga bermanfaat video hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.